Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luki Nurdiansa. Pada kesempatan video kali ini saya mencoba untuk melanjutkan materi yang kemarin perihal op-amp. Pada video yang lalu kita telah membahas pengenalan op-amp dan beberapa fungsi-fungsinya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan materi tersebut. Dan bagaimana uraian materinya? Kita langsung saja menuju ke pembahasan. Baik, di sini kita dapatkan skema penguat pembalik atau inverting amplifier. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa ciri utama dari inverting amplifier atau inverting op-amp itu inputan sinyal input akan masuk ke negatif input op-amp. Dan ciri yang kedua adalah VO memiliki polaritas 180 derajat dari tegangan dari sinyal input. Jadi apabila VI-nya itu positif, maka VO-nya itu akan negatif. Dan begitu juga sebaliknya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF. Ya. Jadi arus akan melewati RF sehingga RF ini memiliki tegangan. Dan tegangan itu dapat dihitung dengan cara PRF sama dengan IRF sama dengan PI per RI dikalikan RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran VO, maka VO itu sama dengan negatif PRF. Sehingga didapatkan VO sama dengan negatif RF per RI dikali VI. Jadi hanya perubahan di sini aja, cuman ditambahkan negatif. Kenapa negatif di sini ditambahkan? Karena op-amp ini sebagai inverting amplifier ya. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, bahwa tanda negatif akan mempengaruhi hasil dari VO inverting amplifier. Oke. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal. Jika diketahui RF sebesar 100 kilo, RI sebesar 10 kilo dengan tegangan input sebesar 1 volt dan RL atau resistansi beban sebesar 25 kilo, maka hitunglah arus tegangan output penguatan IL dan LO. Nah, kita coba jawab. Pertama, arus yang mengalir pada rangkaian op-amp dapat dihitung dengan cara tegangan input dibagi dengan resistansi input. Maka didapatkan 1 volt per 10 kilo ohm sama dengan 0,1 mA. Dan didapatkan tegangan output sama dengan negatif RF per RI dikalikan tegangan input sama dengan negatif 100 kilo per 10 kilo dikalikan 1 volt. Didapatkan negatif 10 volt. Ini yang dimaksud inverting tadi ya, yang saya sebutkan. Jika VI ini memiliki polaritas yang positif, nah 1 volt positif ya, maka tegangan output akan bernilai negatif. Nah, jika kita misalkan juga ini negatif, maka tegangan output akan memiliki polaritas yang positif. Itulah yang dimaksud dengan inverting amplifier. Oke, lanjut. ACL atau penguatan didapatkan negatif 100 kilo per 10 kilo sama dengan negatif 10. Ini merupakan penguatan pada op-amp ya. Jadi tegangan input ini mengalami penguatan sebesar negatif 10. Didapatkan tegangan output sebesar minus 10 volt. Dan IL atau arus yang mengalir pada resistansi beban didapatkan 0 dikurangi negatif VO per RL sama dengan 0
dikurangi negatif 10 per 25 kilo sama dengan 0,4 mA. Dan LO sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4 mA sama dengan 0,5 mA. Nah, ini contoh soal yang tegangan inputnya itu negatif ya. Kita langsung bahas saja. Jika diketahui RF sama dengan 25 kilo, RI 10 kilo, tegangan input negatif 5 volt dan RL sebesar 25 kilo, hitunglah arus, tegangan output, penguatan IL dan LO. Maka didapatkan arus yang mengalir pada op-amp sama dengan tegangan input dibagi resistansi input 0,5 volt per 10 kilo sama dengan 0,05 mA. Dan didapatkan tegangan output sama dengan negatif 25 kilo per 10 kilo dikalikan negatif 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. Nah, ini yang membuktikan bahwa rumus VO negatif RF per RI dikali VI ini merupakan rumus inverting amplifier karena dikarenakan tanda negatif ini. Jadi jika tadi pada slide sebelumnya tegangan inputnya ini memiliki polaritas yang positif, maka VO-nya akan memiliki polaritas yang negatif. Dan apabila tegangan inputnya itu bernilai memiliki polaritas yang negatif, maka outputnya pun atau VO-nya akan memiliki polaritas yang positif. Fasanya membalik 180 derajat. Oke, lanjut. ACL atau penguatan sama dengan negatif 250 kilo per 10 kilo sama dengan negatif 25. Ini terbukti ya, negatif 25 dikali negatif 0,5 itu 12,5 volt. Dan didapatkan IL sama dengan VO per RL 12,5 per 25 kilo didapatkan 0,5 mA. Dan LO sama dengan arus ditambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5 mA didapatkan 0,55 mA. Nah, ini adalah contoh sinyal masukan dan hasil sinyal output setelah melalui op-amp inverting ya, karena sinyal input masuk ke negatif input op-amp. Nah, jika kita misalkan memiliki sinyal input seperti ini, sinyal sinusoidal ya. Jika kita memiliki sinyal sinusoidal seperti ini, maka VO-nya itu akan membalik karena op-amp berfungsi sebagai inverting. Nah, apabila ini dimulai dari 0 derajat ya, menuju ke 90 derajat dan 180 derajat, ini dimulai dari 180 derajat menuju ke 270 ke 360 derajat. Jadi membalik ya, kebalikannya dari sinyal input. Lalu di sini kita dapat amati bahwa tegangan puncak atau amplitude dari tegangan input dan tegangan output memiliki perbedaan. Tegangan puncak pada VO itu lebih tinggi karena telah mengalami penguatan setelah memasuki op-amp, sehingga mengalami penguatan dan memiliki tegangan yang lebih tinggi. Jadi itu ya, apabila kita menemukan rangkaian op-amp inverting amplifier atau inverting op-amp, sinyal masukan dengan fasa dengan fasa yang positif akan memiliki output dengan fasa yang negatif. Begitupun sebaliknya, apabila fasa yang
masuk di sinyal input op-amp itu negatif, maka akan memiliki output yang memiliki polaritas yang positif. Nah, berikutnya ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Jadi inverting adder ini memiliki banyak sinyal input ya, bukan cuma satu. Sebelumnya kita mempelajari bahwa sinyal input op-amp itu satu. Nah, ini ternyata op-amp memiliki dapat dimasukkan beberapa sinyal input seperti pada skema ini ya. Terdapat 1, 2, 3 sinyal input dengan nilai V1, V2, dan V3. Dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama R2, tidak sama R3, tidak sama RF. Maksudnya ini nilainya ya, nilai resistansinya. Maka didapatkan tegangan output sama dengan negatif RF per R1 dikali V1 ditambahkan negatif RF per R2 dikali V2 dan ditambahkan negatif RF per R3 dikali V3. Maka didapatkan tegangan output. Dan apabila masukan input ini memiliki lebih dari 3 ya, ini kan 3 contohnya, apabila lebih dari 3 atau 4, 5 dan seterusnya, maka rumus ini dapat ditambahkan sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau misalkan ada 4, ya kita tambah negatif RF per R4 dikali V4 dan seterusnya. Dan apabila nilai R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, jadi nilai ke 1, 2, 3, dan 4 ini sama nilainya, maka didapatkan dengan output sama dengan negatif V1 tambah V2 tambah V3. Lagi-lagi kenapa negatif? Karena op-amp ini sebagai inverting amplifier ya, tegangan inputnya masuk ke negatif input op-amp, sehingga rumus VO-nya pun terdapat notasi negatif. Nah, rumus ini berlaku apabila R1, R2, R3, RF memiliki nilai yang sama. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka tegangan outputnya dapat dihitung V1 ditambah V2 tambah V3 tambah Rn per R. Jadi R ini merupakan banyaknya resistor input ya. Rn maksud saya. Rn ini banyaknya resistor input. 1, 2, 3. Yang berhubung pada contoh soal ini ada 3 resistor, maka pada rumus VO-nya ini didapatkan rumus seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nilai R1 tidak sama R dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF, maka VO-nya menggunakan rumus yang ini. Dan apabila nilai keempat resistor itu sama, gunakan rumus yang ini. Nah, apabila jumlah resistor dan nilai resistornya, apabila jumlah resistor input dan nilai setiap resistor inputnya itu sama, maka gunakan rumus yang ini. Oke. Nah, selanjutnya ada penguat membalik atau non-inverting amplifier. Nah, selain inverting amplifier atau inverting op-amp, ada juga non-inverting op-amp. Non-inverting amplifier ini kebalikan dari inverting amplifier yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau misalkan tadi sinyal inputnya masuk ke kaki negatif op-amp untuk yang inverting amplifier, nah ini kebalikannya. Jadi si sinyal input V ini masuk ke positif input op-amp. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewati RF, sehingga timbul tegangan pada RF.
seperti yang ditunjukkan pada panah ya. Jadi arus itu keluar dari VO, melewati RF, dan menuju ke input positif. Oke, maka didapatkan tegangan RF karena ada arus yang melewati RF, maka PRF sama dengan I dikalikan RF sama dengan VI per RI dikalikan RF. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga PO sama dengan PRF ditambah VI. Nah, dikarenakan VO ini sama dengan VRF tambah VI, maka VO sama dengan PRF ditambah VI sama dengan RF per RI dikali VI plus VI, atau juga dapat disebut RF per RI ditambah 1 dikalikan VI. Itu sama aja ya, ini sama aja, cuman ini adalah bentuk yang lebih sederhana. Nah, dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL sama dengan VO per VI, atau bisa juga disebut RF per RI ditambah 1 dengan IL sama dengan VO per RL. Oke, untuk tambahan juga, untuk non-inverting amplifier ini, fasa yang masuk pada op-amp akan sama dengan fasa yang keluar pada op-amp. Jadi apabila tegangan atau sinyal input pada kaki positif op-amp ini memiliki fasa yang positif, maka outputnya pun akan positif. Begitupun sebaliknya, apabila V ini bernilai negatif, maka VO-nya akan negatif. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, pada video sebelumnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Nah, berikutnya ada rangkaian penjumlah dan membalik atau non-inverting adder. Selain tadi ada inverting adder, ternyata ada juga non-inverting adder. Nah, tegangan yang masuk pada kaki positif ini memiliki beberapa tegangan. Di sini pada skema gambar ini terdapat dua tegangan input, yaitu V1 dan V2. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op-amp, didapatkan VI sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikalikan 1 ditambahkan dengan R1 per R1 ditambah R2 dikalikan dengan V2. Maka VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikalikan R2 per R1 tambah R2 dikalikan V1 dengan ditambahkan R1 per R1 tambah R2 dikalikan V2 dengan besar penguatan ACL sama dengan VO per VI. Nah, kalau yang tadi inverting adder, nih ada juga non-inverting adder dengan rumusan untuk mencari tegangan input dan tegangan output seperti ini. Nah, berikutnya ada rangkaian penjumlah dan membalik atau non-inverting adder, N masukan. Nah, untuk yang tadi ada 2 masukan, ini terdapat 3 masukan atau bahkan lebih karena ini ada N masukannya. Jadi bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, maka masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF N-1, maka besarnya tegangan output dapat dihitung dengan VO sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, maksud dari rumus ini dapat digunakan apabila nilai R pada R1, R2, R3, dan seterusnya ini memiliki nilai yang sama dan berbeda dengan RF. Bukan berarti jadi berbeda dengan RF.
Jadi nilai resistansi yang sama itu resistansi pada inputnya saja. Jadi kalau misalkan rumus ini berlaku apabila R1, R2, R3, Rn sampai Rn itu memiliki nilai yang sama. Dan nilai Rf sama dengan N-1. N-1 ini jumlah resistansi ininya ya. Jadi apabila resistansinya di sini ada 3, maka nilai Rf ini harus 2 karena N-1 apabila dibaca dari rumus ini. Nah, berikutnya ada rangkaian penguat selisih. Jadi pada skema ini terdapat 2 tegangan masukan ya. Yang pertama ada V1 dan V2. V1 masuk pada negatif input op amp dan V2 masuk ke positif input op amp. Nah, rangkaian penguat selisih ini terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik, terdiri dari inverting dan non-inverting ya. Yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, dapat dihitung VO-nya sama dengan RF per RI ditambahkan dengan 1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikalikan V2 dan dikurangi RF per RI dikalikan V1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, artinya R1 per RI per R1 sama dengan RF per R2, maka VO-nya didapatkan RF per RI dikali V2 min V1. Begitu ya, apabila terdapat 2 sinyal input itu yang masuk ke setiap jadi setiap masukan sinyal input ini masuk ke terminal inputan op amp, baik itu positif atau negatif, maka VO-nya itu merupakan selisih dari tegangan inputnya. Seperti yang tadi rumusnya diuraikan. Baik, berikutnya ada rangkaian pembanding atau komparator. Jadi rangkaian pembanding merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak memiliki noise. Nah, pada percobaan sebelumnya, rangkaian pembanding ini berupa open loop dengan tegangan input tidak memiliki noise, jadi tidak ada noise di sinyal input. Nah, untuk pembahasan berikutnya, bagaimana apabila tegangan input atau Vin ini memiliki noise? Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar ini, yang dimaksud komparator itu merupakan sinyal rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, tegangan referensinya itu bisa jadi feedback ataupun ini tegangan referensi. Kalau dilihat dari gambar ini ya, sifat op amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output atau VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka VO sama dengan positif V saturasi, dan sebaliknya apabila ED itu negatif, maka VO-nya sama dengan negatif V saturasi. Nah, saat noise timbul pada input, kita notasikan EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI plus VN, sehingga selisih ND menjadi 0 min VI plus VN. Nah, ini pada statement ini op amp itu sebagai inverting ya, karena noise input EN ini pada kaki inverting, sehingga op amp itu inverting. Maka ED-nya sama dengan 0 dikurangi VI plus VN, didapatkan negatif VN plus VN. Nah, yang dimaksud noise itu yang ini nih, yang kotak-kotak. Sebelumnya sinyal itu bagus, gelombangnya bagus gitu tanpa cacat. Nah, ini ada kotak-kotak.
Inilah yang disebut noise tadi. Terdapat noise pada input pada sinyal input op-amp. Nah, berikutnya ada detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Nah, untuk mengatasi noise pada input VE ini diperlukan feedback ke masukan positif. Nah, feedback itu yang ini. Dipasang feedback ke masukan input positif. Oke. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila tidak positif tegangan saturasi, maka negatif tegangan saturasi. Jadi pembanding adalah feedback masukan positif op-amp yang pada gambar tadi ya, yang ini. Cirinya itu feedback kemasukan positif input op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, tegangan output berada pada positif V1 dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 ditambah R2 dikalikan positif V1. Nah, rumus ini didapat dikarenakan VO ini bernilai positif V1, sehingga feedback yang dikirim ke positif op-amp atau input op-amp dapat dihitung dengan cara rumus seperti ini. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage, atau kita notasikan biar lebih mudah VUT. Nah, VUT ini sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan positif V1, maka tegangan ED dapat dihitung dengan cara VUT negatif dikurangi tegangan input atau VI. Nah, jadi kalau dilihat dari skema ini, VUT ini akan masuk ke positif input op-amp dan dibandingkan dengan tegangan input atau VI. Nah, selama tegangan input VI ini kurang dari nilainya itu kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan positif V1. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V1. Nah, dikarenakan si VO ini negatif V1, maka tegangan feedback pun akan berubah. Tegangan feedback yang masuk ke positif op-amp ini akan berubah menjadi R2 per R1 ditambah R2 dikatakan negatif V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari VO, maka dinamakan VLT atau lower threshold voltage. Dengan rumus VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikalikan negatif V1. Nah, dikarenakan adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis. Nah, yang tadi kata judul sebelum-sebelumnya histeresis. Nah, ini histeresis itu VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Dengan rumus VH sama dengan VUT dikurangi dengan VLT. Tegangan upper threshold voltage dikurangi low threshold voltage. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah center voltage dengan rumus VCTR atau center voltage sama dengan VUT dikurang VLT per 2. Dengan VUT-nya seperti rumusnya yang disebutkan, VUT sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan positif V1 dan
VLT didapatkan dengan V R2 per L1 ditambah R2 dikalikan negatif V1. Nah, dikarenakan mencoba untuk memahami pembahasan yang tadi, dikarenakan adanya batas atas dan batas bawah, maka diharapkan dapat mengatasi noise pada sinyal input. Nah, seperti yang tadi disebutkan, di saat tegangan input ini kurang dari VUT, maka sinyal output atau VO ini bernilai positif V1, hingga tegangan input ini lebih besar dari VUT atau batas atasnya biar lebih mudah dipahami. Lalu saat sinyal input ini lebih besar dari batas bawah, maka akan bernilai negatif V1. Atau saat tegangan input ini lebih besar dari VLT atau batas atas, maka pasalnya akan berubah menjadi negatif V1, hingga pada saat tegangan input itu lebih kecil dari batas bawah atau VLT, pasalnya akan membalik lagi, dan begitu pun seterusnya, sehingga ini diharapkan dapat mengatasi noise pada sinyal input. Sebelumnya mohon maaf apabila penjelasan saya keliru, itu menurut pemahaman saya dari materi ini ya. Jadi untuk benar salahnya saya belum bisa memastikan. Untuk itu masukan dan masukan-masukan dari rekan-rekan semua diharapkan dapat membantu untuk pembelajaran ini. Baik, lanjut. Ada detektor tak membalik penyilang nol dengan histerisis. Nah, kebalikan yang tadi ya. Jika yang tadi itu detektor membalik penyilang nol dengan histerisis, yang sekarang itu detektor tak membalik penyilang nol dengan histerisis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Nah, apabila sinyal input ini memiliki noise, mendapatkan noise, maka VO-nya mengalami kesalahan saat crossing. Apabila R dan feedback sama dengan M dikalikan R, maka besarnya VUT dapat dihitung sama dengan positif V1 per M dan VLT negatif V1 per M. Dengan tegangan histerisis dan tegangan center voltage dan hysteresis voltage sama dengan sebelumnya. VH sama dengan VUT min VLT dan VCTR sama dengan VUT min VLT per 2. Nah, berikutnya ada detektor pembalik taraf tegangan dengan histerisis. Jika tadi crossing ya, sekarang taraf tegangan atau voltage. Apabila tegangan membanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VOT-nya sama dengan N dikalikan N dikalikan R per R ditambah N dikalikan R dan dikalikan VRF ditambahkan R per R ditambah N dikalikan R dan dikalikan positif V1 sama dengan N per 1 per N dikalikan tegangan referensi dikalikan plus V1 per 1 ditambah N. Dan VLT sama dengan N dikalikan R per R ditambah N dikalikan R dan dikalikan VRF tegangan referensi dan ditambahkan pula dengan R per
R ditambah N dikalikan R dan dikalikan negatif V1, sehingga didapatkan N per R1, sehingga didapatkan N per 1 ditambah N dikalikan tegangan referensi dan dikalikan negatif V1 per 1 ditambah N. Nah, untuk sampai di sini ujung dari materi op-amp yang saya pelajari. Untuk kesalahan-kesalahan pemahaman saya mohon dikoreksi, dan semoga yang kita bahas tadi dapat memberikan manfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi op-amp telah kita tuntas membahasnya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tidak lupa, saya juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengutarakan materi terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Tidak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu yang telah membimbing saya untuk memahami materi op-amp. Semoga video yang saya buat ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahannya, dan terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.